Halo, malam ini kita akan belajar membuat form login. Hasilnya nanti seperti ini. Bagaimana kita akan membuat suatu desain login nanti kita desain seperti ini. Oke, silahkan lihat binnya. Pastikan teman-teman sudah menyaksikan video yang sebelumnya tentang membuat koneksi ke database. Karena di login ini nanti kita akan menggunakan suatu koneksi data username dan password yang sudah ada di database. Dan silahkan kalian mendownload file gambar yang diperlukan. Silahkan download di alamat ini. Silahkan dibuka linknya, kemudian di download file gambarnya. Di situ ada file-file gambar yang akan kita perlukan untuk pelatihan membuat form. Dan untuk video cara membuat suatu koneksi ke database, silahkan buka di sini ya. Ini menuju ke YouTube. Di situ videonya sudah saya upload. Silahkan dipelajari sebelumnya. Oke, lanjut, kita langsung akan membuat suatu project baru. Kita menggunakan Java application. Klik next. Kita akan membuat tiket pesawat. Kemudian silakan project locationnya, terserah mau disimpan di mana. Oke, ini create class mainnya dipastikan jangan, tidak perlu dicentang. Oke, ini finish. Oke, di sini suatu project sudah selesai terbuat. Nah, sekarang kita akan membuat suatu package baru. Klik kanan, new Java package. Kita beri nama design. Finish. Nah, disinilah tempat kita akan menyimpan semua form-form desain, dari form menu, form untuk teller dan sebagainya. Kita langsung buat new, kemudian pilih JFrame form. Klik kanan, pilih new, kemudian JFrame form. Oke, di sini kita beri nama login. Finish. Oke, ini dia form yang sudah berhasil kita buat. Kita akan mendesainnya seperti yang terlihat tadi. Di sini saya buka ulang. Kita akan menaruh file-file gambar. Nah, jadinya seperti ini. Kita buat suatu package baru yang kita gunakan untuk menyimpan semua gambar. Oke, tolong masukkan semua gambar yang sudah di download. Di copy, kemudian klik kanan di sini dan di paste. Oke, semua file gambar sudah masuk dan sekarang kita akan mulai untuk membuat desainnya. Oke, yang pertama kita akan buat yang seperti ini ya.
di palette kita akan mendrag yang namanya label. Oke, ini akan kita gunakan sebagai background. Kemudian di properties, atau lebih enaknya klik kanan, kemudian properties, background kita ganti dengan warna biru. Oke, backgroundnya sudah kita ganti, tapi belum berganti. Oke. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, kita sini ya, opaque. Nah, kita klik. Tadi belum terklik, sekarang yang opaque ini kita klik. Oke. Nah, sekarang menjadi biru. Kita hapus si labelnya. Kemudian kita beri tulisan. Kita palette, kita klik, kemudian kita klik label. Oke. Yaps. Nah, ketika kita mau naruh di atasnya, suatu hal terjadi nggak bisa, karena secara defaultnya tidak bisa saling menumpuk. Makanya di sini di frame-nya atau di sini kita klik kanan, kemudian kita set layout, kita beri absolute layout. Nah, sekarang baru kita taruh di atas. Oke, baru berhasil. Kenapa tidak kelihatan? Karena dia berada di belakang yang biru. Yang di sini kita tarik ke atas. Yaps, oke. Di sini warnanya kita ganti menjadi putih. Kemudian fontnya kita perbesar. Yaps, oke. Nah, sekarang kita berikan username dan password di palette di sini. Oke, fontnya 12. Kemudian kita berikan yang namanya text field. Kita kosongkan. Nah, inilah untuk mengisi nanti ya. Sebelum jadi. Kemudian password. Nah, untuk password kita tidak menggunakan seperti ini, tapi kita menggunakan password field, agar nanti ketika kita mengetik yang muncul adalah bintang-bintang atau titik-titik. Oke. Fontnya saya ganti menjadi 12. Nah, sampai sini. Yang terakhir, sebelum terakhir, button login dan close. Palette kita menggunakan button, kita drag saja. Close. Oke.
buttonnya udah jadi satu, kemudian kita tambah lagi button satu untuk login. Ini kita copy aja, Ctrl C Ctrl V. Oke, di sini kita ganti aja menjadi login. Oke, nah kemudian tinggal satu lagi. Itu sama seperti yang background sebelumnya, kita menggunakan label ya. Akan tetapi kita bukan menggunakan background, tapi kita menggunakan icon. Sini kita klik icon, kemudian tadi kita sudah membuat folder gambar, pakai gambar, kita pilih Google. Ini oke, sudah jadi. Pertama kita edit teks dulu. Oke, sip. Kayak gitu ya. 403x. Oke. Ketika ini dijalankan, tadang. Nah, seperti ini ya. Kita bisa langsung running. Coba kita di sini kita klik kanan, kemudian run file. Kita akan melihat bila program ini benar-benar jalan. Kita compile hasilnya seperti apa. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke. Pertama bedanya jauh. Pertama dia tidak ada ini ya, ada tombol close, minimize atau maximize. Kemudian jenis buttonnya juga beda. Nah, sekarang kita akan edit. Pertama kita klik di sini dulu di frame-nya, kita klik di frame-nya. Kemudian di properties kita cari undecorated. Nih, undecorated kita klik. Kemudian kita coba jalankan lagi. Oke ya. Sekarang udah sama. Tidak ada tombol close dan minimize-nya. Sekarang tinggal tombol buttonnya yang beda. Oke, itu perlu sedikit coding. Di sini klik source, kemudian cari look and feel. Ini ya, look and feel. Tombol plusnya kita klik. Oke, keluar semua. Ini yang Nimbus kita ganti dengan Windows. Oke, ganti dengan Windows. Nah, saya perbesar dulu fontnya. Oke, kelihatan. Nah, jadi tadi yang dari sini kita klik source, kemudian kita cari look and feel. Ini look and feel, di sini kita klik tombol plusnya. Nah, dia akan keluar. Nah, di sini kita ganti dengan Windows. Kemudian kita coba running lagi. Oke.
sekarang udah sama persis dengan yang seperti ini. Nah, sekarang masalahnya dia muncul di atas. Kita akan buat dia muncul di tengah. Kita cari metode mainnya. Ini new legend. Ini kita hapus. Kemudian kita membuat suatu objek baru dari kelas ini, dari kelas login sendiri. Login sama dengan new login. Oke, kita sudah membuat satu objek. Kemudian kita pilih set location relative to. Kita set 0, maka nanti dia akan berada di tengah. Login set visible true. Oke, kita langsung running lagi. Oh, terjadi not responding. Oke ya, berhasil ya. Sekarang dia muncul di tengah. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan tombol close-nya. Ketika close, ini akan tertutup. Kita klik lagi design. Kemudian di tombol close-nya, kita klik kanan. Event action perform. Kemudian kita dispose. Nah, cukup dengan seperti ini. Kemudian kita running. Kita coba klik. Nah, oke, berhasil ya. Nah, sekarang bentar. Yeps. Hal yang biasa terjadi biasanya desainnya tidak sesuai. Ini kan tidak sesuai. Caranya kita lihat di sini ya. Kita tarik. Kita lihat di situ ada tulisan 400,294 ya. 400,294. Kita ingat-ingat. Kemudian di propertiesnya kita ganti 400 berapa tadi? 400,294. Klik formnya, properties 294. Oke, coba saya running. Oke ya, pas. Close. Nah, kemudian sekarang kita akan mengaktifkan tombol loginnya. Pertama, kita akan membuat suatu metode. Ini yang akan menangani login. Kita set private
void login. Nama metodenya terserah. Kemudian yang kita perlukan, kita akan mengambil data dari apa yang diinputkan user dari kedua text field ini. Sebelumnya saya akan mengganti variabel name-nya txt nama agar nanti mudah diingat, dan ini txt pswd. Oke, sekarang kita membuat string username sama dengan nama text field yang tadi, kemudian get text. Jadi kita akan mendapatkan teks dari text field yang diinputkan oleh user. Kemudian string password sama dengan txt pswd, sama juga get text, dia akan tercoret karena ini adalah password. Kemudian kita membuat satu di sini keputusan menggunakan if username equals. Jadi equals itu digunakan untuk perbandingan data string equals amcc. Kalau di bahasa C yang kita kenal biasanya username sama dengan, biasanya kan seperti ini. Di sini kita menggunakan if username sama dengan, nah ini yang biasanya kita gunakan biasanya di bahasa C. Di sini kita akan menggunakan equals. Jadi username equals mcc and password equals amcc. Jadi ketika username-nya itu amcc dan passwordnya amcc, maka kita membuat g option point show message dialog. Di sini kita set dulu saja. Kemudian di sini message-nya adalah login berhasil. Nah, di sini else ini kita kopikan saja. Login gagal. Nah, sekarang kita tinggal klik di loginnya, kemudian kita set event action performs. Jadi maksudnya event atau aksi ketika tombol itu diklik apa? Yaitu kita akan memanggil fungsi login yang sudah kita buat tadi. Nah, gini cara memanggilnya. Oke, sekarang kita coba running. Sekarang saya coba masukkan username dan password sembarang. Saya klik login. Login gagal. Oke, sekarang saya coba masukkan amcc dan password juga amcc. Saya klik login. Oke, login berhasil. Close. Nah, sekarang bagaimana caranya username dan password kita ambil dari database. Pertama, kita membuat suatu package baru. Beri nama database. Kemudian klik kanan, Java class. Beri nama kelasnya koneksi. Oke. Di sini sudah saya jelaskan di video kemarin. Silakan lihat di situ videonya. Sintak SQL, sintaknya juga sudah ada. Sintaknya kan seperti ini. Untuk lebih jelas silahkan lihat videonya.
Oke, bentar, masih ada yang error. Oke. Jadi ini kita ganti. Di sini kita akan membuat suatu objek dari kelas koneksi. Dan kemudian dari koneksi ini kita panggil set koneksi untuk yang pertama. Kemudian kita membuat sintak SQL. Sintak yang kita gunakan adalah select all from nama tabelnya adalah Taylor, select all from Taylor, where username sama dengan, oke, kita menggunakan seperti ini, username and ya, select all from Taylor, where username and password sama dengan, oke, jadi username yang mana username-nya adalah yang ini, kita ngambil dari text field tadi dan passwordnya juga. Nah, sekarang kita membuat yang namanya tray. Kita membuat satu lagi yang namanya result set. Result set itu apa? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Di sini res sama dengan get data dengan parameternya adalah SQL. Oke, di sini kita akan menggunakan suatu kondisi next. Jadi maksudnya ketika istilah singkatnya, ketika data itu menemukan data yang mana username-nya sesuai dengan yang kita inputkan dan password-nya juga sesuai dengan yang kita inputkan, maka yang terjadi adalah ini ya, kita kopikan dan ini saya hapus. Nah, seperti ini. Di sini kita klik aja surround statement with try catch. Oke. Oke. Jadi res ini dia akan mendapatkan data dari sintak SQL yang kita buat berbentuk seperti tabel virtual. Jadi ketika datanya itu ditemukan, selama datanya itu ada, dia akan berarti data tersebut ditemukan, username dan password itu berarti ada, dia akan menampilkan login berhasil. Tapi ketika data tidak ditemukan, maka login gagal. Di sini saya sudah mengaktifkan SAM-nya, database-nya saya sudah buat. Tinggal di start. Oke, kemudian coba kita running kembali. Di database yang sudah saya buat, username-nya, kita coba
dengan sembarang, kita klik login, koneksi ke database error. Oh sorry, di sini saya belum menambahkan library. MySQL JDBC. Kita coba run lagi. Di sini ya, coba kita klik login. Kita close dulu. Coba kita inputkan dengan sembarang. Login gagal. Oh, berarti koneksi sudah berhasil. Di database yang ada adalah admin dan passwordnya adalah admin. Kita klik login, login berhasil. Oke, berarti kita sudah berhasil memanfaatkan form berikut dengan database-nya. Berarti udah berhasil. Oke. Silakan jangan lupa downloadnya di sini. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk saat ini. Thanks for watching.